Om Swastiastu, Om Awignamastu Namusidam, Om Anubadrah Kratawayantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaran gerahnya lah kita dapat bersama-sama melaksanakan ujian akhir semester ini dengan lancar dan tanpa ada suatu halangan apapun. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana mengenai ajaran agama Hindu dengan tema implementasi Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Umat sedharma yang berbahagia, Trikaya Parisuda berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata, yaitu Tri yang artinya 3, Kaya yang artinya gerak atau perbuatan, dan Parisuda yang artinya suci. Jadi, Trikaya Parisuda merupakan 3 gerak atau perbuatan yang harus disucikan. Trikaya Parisuda merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Trikaya Parisuda memiliki 3 bagian yang terdiri dari Manacika Parisuda, Wacika Parisuda, dan Kayika Parisuda. Umat sedharma yang berbahagia, untuk lebih jelasnya, saya akan menguraikan bagian-bagian dari Trikaya Parisuda ini. Yang pertama yaitu Manacika Parisuda. Manacika Parisuda merupakan berpikir yang benar atau berpikir yang suci. Kita sebagai umat Hindu diharapkan mampu menjaga kesucian pikiran kita dengan ajaran Dharma itu sendiri. Sebab ada pepatah mengatakan, dari telaga yang jernih, mengalirlah air yang jernih pula. Maksudnya adalah, jika pikiran kita suci atau bijaksana, maka perkataan dan perbuatan yang akan kita lakukan pasti akan sejalan pula. Hal ini dijelaskan dalam sastra suci agama Hindu, yakni di dalam Sarasamuscaya Sloka 79, yang berbunyi sebagai berikut. Manasa nicayam kertua tato vaca vidyate, karmana pascat pradanam vai manastatat. Yang artinya, pikiranlah yang merupakan unsur yang menentukan. Jika penentuan perasaan hati sudah terjadi, maka mulailah orang berkata atau melakukan perbuatan. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi pokok sumbernya. Jadi, sloka tersebut mengandung makna bahwa semua yang kita lakukan bersumber dari pikiran kita. Jika kita ingin disebut sebagai manusia yang bijaksana, maka kita harus menjaga pikiran kita. Itulah makna dari Manacika Parisuda. Umat sedharma yang berbahagia, bagian dari Trikaya Parisuda yang kedua yaitu Wacika Parisuda. Wacika Parisuda artinya berkata yang benar atau disucikan. Kita sebagai umat manusia yang sudah dibekali akal pikiran harus selalu berusaha menjaga perkataan kita. Sebab jika perkataan kita tidak terkontrol, maka akan menimbulkan bencana baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Mari kita jaga ucapan kita, jangan sembarangan berucap. Karena ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu yang bisa mencelakakan diri kita sendiri maupun orang lain. Seperti yang disebutkan pada kitab suci Niti Sastra Sargah 5 bait 3, yaitu sebagai berikut. Wasita nimitanta manemu laksmi, wasita nimitanta pati kapangguh, wasita nimitanta manemu duka, wasita nimitanta manemu mitra. Yang artinya, dengan perkataan engkau akan mendapatkan bahagia, dengan perkataan engkau akan menemui kematian, dengan perkataan engkau akan mendapatkan kesengsaraan, dengan perkataan engkau akan mendapatkan teman. Jadi, makna sloka tersebut adalah, perkataan itu adalah bagaikan sebetan pedang, dan perkataan itu ibarat tinta, yang artinya apa yang kita ucapkan pasti akan menimbulkan bekas atau akibat. Oleh karena itu, mari kita jaga ucapan kita untuk menumbuhkan keharmonisan di antara kita. Itulah makna dari Wacika Parisuda. Umat sedharma yang berbahagia, bagian dari Trikaya Parisuda yang ketiga yaitu Kayika Parisuda.
Kayika parisuda merupakan perbuatan yang benar atau disucikan. Dalam kehidupan ini kita mengenal antara perbuatan yang kita sadari dan tidak kita sadari. Maksudnya, perbuatan yang kita sadari adalah perbuatan yang kita lakukan telah terkontrol oleh pikiran itu sendiri. Dan perbuatan yang tidak kita sadari adalah perbuatan yang berada di luar pertimbangan dan kesadaran kita. Dalam ajaran agama Hindu, kita sudah diajarkan tentang susila. Oleh sebab itu, perbuatan kita haruslah bercermin pada susila atau etika. Dengan kita mematuhi susila yang ada, maka kehidupan yang harmonis akan kita dapatkan. Karena perbuatan itu adalah implementasi dari pikiran dan ucapan, maka kita wajib dan harus berusaha untuk mengontrol semua tingkah laku. Umat sedharma yang berbahagia, dari uraian yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang kita perbuat pasti akan membawakan hasil, baik hasil yang buruk maupun yang baik. Bahkan dari berpikir pun kita akan membawakan hasil. Maka dari itu, kita harus menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan kita berdasarkan dharma atau kebenaran, dan jangan sebaliknya. Dengan menguasai dan menanamkan pedoman hidup ini dalam hati kita, maka Awignama Astu, kita akan selalu memperoleh kebahagiaan dan kita akan menjadi manusia yang bijaksana. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.